Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amsia Wiranti dengan nomor NIM 18720500094 semester 5 program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ayu Amalia MPD selaku mata kuliahnya itu metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah tugas yang diberikan kepada beliau, yaitu membuat bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, baik dari bab ke-1 yaitu pendahuluan, yang dimana ada latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya saya ini adalah sebagai era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal semakin canggih. Karena apa? Sebuah informasi serta akses telekomunikasi dan transportasi semakin cepat dan tidak mudah, sehingga kita tidak bisa dipungkiri lagi hal tersebut sudah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi secara garis besar ya. Jadi menurut pendidikan ini, dengan adanya pendidikan ini diharapkannya untuk menghasilkan suatu manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta juga dapat mampu menyongsongkan kemajuan yang akan datang. Menurut bentuknya itu pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan informal di situ. Nah, setelah ini yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kita berdasarkan sebuah latar belakang. Nah, di sini ada situs jejaring sosial sering disalahgunakan oleh siswa. Penggunaan situs jejaring sosial yang berlebihan dan menurunkan motivasi belajar. Menurunnya motivasi siswa mengakibatkan hasil belajar mereka. Menurunnya kebanyakan siswa yang telah bergabung dengan situs jejaring sosial. Yang terakhir ada media sosial dapat merubah gaya hidup, perilaku, serta komunikasi dan sosial dengan lingkungan. Nah, yang di sini ada pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah ini adalah agar permasalahan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka penulis ini juga harus membatasi sebuah masalah sebagai berikut. Kayak misalkan pengaruh penggunaan media sosial prestasi belajar siswa kelas 8 MTS Visabilah. Yang mana maka pembatasan ini akan diteliti oleh media sosial, yaitu dari mutakhir dan teknologi web berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang kita dapat teliti yaitu adakah pengaruh penggunaan media sosial dalam siswa kelas 8 MTS Fisabilillah. Nah, yang selanjutnya tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adalah pengaruh penggunaan media sosial untuk mengetahui kualitas belajar siswa. Nah, yang keenam ini manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini ada manfaat teoretik dan ada manfaat praktis. Nah, dari bab kedua ada landasan teori. Jadi landasan teori ini adalah sebuah materi yang dapat kita sampaikan. Di sini ada media sosial. Jadi pengertian yang pertama nih, pengertian media sosial ini adalah medium di internet yang mana memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya, mampu berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Nah, setelah itu media sosial ini bisa dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya atau dalam beberapa situs tertentu. Nah, selanjutnya ada karakteristik media sosial, yang dimana karakteristik media sosial ini ada jaringan, ada informasi, ada arsip, ada interaktif. Dan di sini maksud dari satu-satu ini adalah kalau jaringan ini adalah media sosial. Jaringan ini yang terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dari jaringan. Nah, yang kedua ini informasi. Nah, jadi informasi ini yang dikonsumsi oleh pengguna. Jadi komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antara pengguna itu sendiri. Yang ketiga ada arsip bagi pengguna media sosial. Jadi arsip ini merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa
Informasi telah tersimpan dan diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Nah, yang keempat ini interaktif. Karakter dasar dari media sosial ini adalah terbentuknya jaringan dan pengguna. Nah, di sini ada juga dampak penggunaan media sosial. Yang pertama, dampak positif, yaitu memperluas jaringan pertemanan. Remaja dapat termotivasi untuk belajar mengembangkan diri secara online, memudahkan dalam memperoleh informasi. Situs jejaring sosial yang dapat membuat remaja lebih bersahabat, perhatian, berempati. Nah, selanjutnya ada anak-anak remaja bisa memanfaatkan untuk belajar mengembangkan keterampilan teknis. Selanjutnya memudahkan remaja untuk sharing dan berbagi. Nah, selain itu ada dampak negatif, yang mana dampak negatif ini adalah remaja menjadi kecanduan menggunakan jaringan sosial, mengganggu kesehatan. Nah, mengganggu kesehatan karena banyak menatap layar, dan remaja menjadi malas berkomunikasi di dunia nyata. Situs jejaring sosial juga membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri, menjadikan seorang malas belajar. Siswa juga mudah malas tidak mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya ada pembahasan dari hasil belajar, yang mana hasil belajar ini adalah pengertiannya yaitu suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Maksudnya ini adalah dalam belajar ini adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Nah, setelah itu fungsi dari penilaian hasil belajar. Fungsi penilaian hasil belajar ada menggambarkan beberapa dalam peserta didik telah menguasai suatu kompetensi tertentu, mengevaluasi hasil peserta didik dalam membantu peserta didik dalam memahaminya, menemukan kesulitan belajar, menemukan kelemahan dan kekurangan, dikontrolkan bagi guru dan sekolah tentang kemajuan peserta didik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor internal. Internal terbagi menjadi dua. Nah, yaitu ada psikologis dan faktor psikologis. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana ini ada faktor lingkungan instrumental. Nah, yang selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar ini ada dari menurut James dan menurut Kornbeck dan menurut Howard. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, teacher formatting experiences. Kedua, ada aspek siswa yang meliputi aspek latar belakang terdiri dari jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tempat tinggal siswa, dan serta sosial ekonomi dan sifat yang meliputi kemampuan dasar dan penampilan. Setelah itu ada faktor sarana dan prasarana. Terus ada faktor lingkungan. Setelah itu, nah di sini dari bab 3 ini adalah metodologi penelitian, di mana kita harus meneliti kan. Pertama kita harus meneliti data apa yang kita gunakan. Nah di sini saya akan menjelaskan jenis penelitian. Nah, jadi jenis yang dipakai dari penelitian saya yaitu dengan pendekatan kuantitatif, yang mana yang menggunakan analisis data statistik. Penelitian kuantitatif ini merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan sebuah data yang berupa angka-angka, tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan dan wilayah penelitian yang berkaitan dengan tingkat prestasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh media sosial. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Di mana tempat waktu saya penelitian yaitu di MTS Fisabila, Bekasi, Jalan Raya Kampung Sawah, RT 02, RW 02, Jatimurni, Kecamatan Pondok Mati, dan Kota Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17431 dengan tahun ajaran 2001-2022. Nah, populasi dan sampel. Nah, populasi ini adalah keseluruhan subjek penelitian, di mana wilayah generalisasinya ini terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan penelitian. Nah, di sini dalam penelitian ini populasi ada seluruh siswa dengan jumlah keseluruhan 219. Nah, di sini ada sebuah data populasinya.
Nah, yang kedua ada sampel, di mana sampelnya ini adalah sebagian dari populasi. Nah, sampel ini merupakan sebuah bagian dari populasi yang mewakili, yang mengambil kesimpulan dalam peneliti. Jadi, merupakan jumlah karakteristik yang dimiliki populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian itu menggunakan sampel-sampel yang diambil dari populasi itu. Nah, di sini menurut Kunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Dan apabila subjeknya lebih besar dari 100, maka diambillah sampel 10-15% atau 20-25%. Nah, di sini ada sebuah sampelnya. Nah, yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini adalah suatu metode yang sangat digunakan untuk mengumpulkan data-data dari keseluruhan variabel, yaitu ada data observasi, ada angket, ada dokumentasi. Nah, selanjutnya ada definisi operational variable. Nah, dari definisi operational variable ini adalah semua hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari sehingga diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini ada variabel independen. Teknik analisis data, di mana teknik analisis ini tuh berkaitan dengan permasalahan pertama dan kedua, yang mana terhadap prestasi belajar dianalisis menggunakan analisis rata-rata hitungan min dengan rumus seperti yang dibahas. Sedangkan dalam permasalahan ketiga, yaitu mengetahui pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa MTS Visabilillah. Penelitian ini juga menggunakan rumus statistik produk momen dengan rumus untuk mencari sebuah reliabilitas dan validitas. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini merupakan sebuah jawaban sementara terhadap rumus masalah tersebut. Masalah dalam penelitian maksudnya. Jadi di mana rumusan masalah ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang dikatakannya ini adalah seperti katakan sementara karena jawaban ini diberikan pada dasar fakta-fakta. Nah, penelitian ini juga menggunakan sebuah pendekatan kuantitatif, yaitu penulisnya menggunakan hipotesis sebagai berikut, yaitu HO, yaitu penggunaan media sosial tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, yaitu MTS Visabilillah Bekasi. Dan HA-nya ini, penggunaan media sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa MTS Visabilillah. Adapun hipotesisnya yaitu HA, bahwa penggunaan media sosial sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa MTS Visabilillah. Baik, cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.